Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan pembahasan bagaimanakah cara kita mengerjakan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini yang biasanya kita temukan di saat skripsi dengan menggunakan PSPP ya. Jadi kita nggak menggunakan SPSS ya, kita menggunakan PSPP. Nah, di antaranya biasanya yang muncul adalah apakah harga berpengaruh terhadap penjualan, apakah lokasi berpengaruh, apakah kualitas berpengaruh. Kemudian untuk nomor 4 menguji pengaruh simultan dan nomor 5 adalah mencari yang paling dominan. Nah, kita akan menggunakan PSPP. Jadi ini hanya sebagai contoh. Nah, karena ini berdasarkan contoh, kalau misalkan kita melihat dari skripsi, manakah yang harus kita masukkan untuk posisi di sini sebagai variabel X1 ini harga, X2 lokasi, kualitas layanan, X3 dan penjualan adalah Y. Nah, sebagai contohnya misalnya seperti ini. Nah, di sini kita punya data tabulasi skripsi ini ya, misalkan ini ada X1, X2 yang harus kita masukkan di sini adalah totalnya di sini. Ini yang kita masukkan yang ada pada kolom-kolom di sini. Kita masukkan di sini. Nah, ini sebagai contoh saya hanya bikin 15 saja datanya. Nah, di sini sedikit disclaimer bahwa ini adalah hasil akhir ya. Artinya sebenarnya di sini nanti ada uji validitas, uji asumsi itu kita sudah lewati dan kita tinggal melakukan uji terakhir yaitu uji hipotesis. Nah, apabila uji instrumen, kemudian uji asumsi itu sudah kita lewati, nah berarti kan kita tinggal melakukan uji hipotesis. Nah, di sini adalah cara melakukan uji hipotesis. Nah, ini kita akan masukkan ke software PSPP, di mana tampilan PSPP adalah seperti ini. Nah, tampilannya ini mirip sekali dengan SPSS versi lama, ini versi 11 gitu ya. Nah, variabelnya ada di sini. Ini kita akan kasih nama, di sini kita masukkan angka-angkanya tadi. Nah, kita tinggal copy paste saja di sini. Kita copy. Nah, kemudian kita paste di sini. Sudah ada. Ini angkanya. Ini ada komanya ya. Saya hilangkan dulu komanya. Ini. Oke, kita rubah ini supaya nggak ada tumbuhan. Ini kita tutup dulu sementara. Kita nanti buka kembali. Nah, ini kita buka lagi di sini. Satunya PSPP ini.
Nah, ini kalau pertama kali kita buka tampilannya, kita beda ya kayak SPSS ya. Kalau SPSS yang pertama tampil akan langsung ke data view, kalau di sini enggak, di variable view-nya. Nah, ini kita kopikan yang ini. Nah, ini untuk tampilannya seperti ini, variable view-nya ini kita masukkan. Kita lakukan ini by default-nya aja, ya. Jadi kita nggak mengubah yang lain-lain. Oke. Nah, tidak ada namanya. Nah, untuk langsung bisa menjawabnya, ini kita langsung masuk ke analyze. Nah, ini sudah ada pilihannya regression, kita pilih linear. Nah, variable-nya yang dependent kita masukkan di atas, yang independent kita masukkan di bawah. Nah, di sini ada pilihannya, ya kita biarkan dulu sementara, kita oke untuk melihat hasilnya. Nah, ini nggak bisa, kita harus mengklik di sini. Nah, ini hasilnya kecil-kecil sekali, ya. Kecil-kecil sekali, dan untuk bisa menjawab pertanyaan tadi yang kita lihat adalah dari tabel ANOVA dan tabel koefisien. Maka supaya bisa dilihat, saya akan pindahkan ini ke Word dulu. Nah, ini saya akan pindahkan di sini di bagian bawahnya sini. Nah, untuk bisa jawab lebih mudah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian yang satunya, nah seperti ini. Nah, kalau misalnya masih terlalu kecil ya kita zoom. Nah, ini ada hasilnya. Lihat nih nilainya. Nah, sekarang kita akan jawab pertanyaan yang di sini. Apakah harga berpengaruh terhadap penjualan? Maka kita cek variabel harga. Harga adalah X1. Ya. X1, nah ini X1 nilainya adalah 0,018. Jadi ini adalah 0, ini ya, ada variabel 0, tapi tidak dituliskan angka di sebelah kirinya. Berarti kalau dia nilainya adalah 0,018, maka ini pasti kurang dari 0,05. Apa maksudnya 0,05 ini? 0,05 ini adalah toleransinya. Artinya, misal kita punya listrik ya, mungkin di rumah kita punya listrik, minimal tegangan yang dipakai adalah 200 volt. 200 volt ini biasanya ada toleransinya. Toleransi berapa persen? 10%, misalkan 10% dari 200 adalah 20. Berarti nilai tegangannya nanti antara 220 dari mana? Dari 200 tambah 20 dan 200 dikurangi 20 yaitu 180. Berarti nilai tegangan yang bagus adalah antara 180 sampai 220. Nah, kalau misalkan dia 179, nah ini berarti dia sudah tidak bagus lagi. Nah, artinya 0,05 berarti toleransinya adalah 5%. Nah, sedangkan di sini 0,018 itu berarti di bawah 2%. Berarti masih bagus hasilnya, berarti berpengaruh. Nah, karena nilainya C itu kurang dari 0,05. Nah, kita cukup lihat di sini. Nah, kurang dari 0,05. Nah, sekarang kita masukkan di nomor 2. Di nomor 2 tadi adalah 0,043. Wah, berarti saya tulis dulu di sini nilai 0,043. Nah, 0,043 itu berarti ya masih kurang ya, masih kurang dari 0,05. Berarti kesimpulannya dia berpengaruh. Basicnya kurang dari 0,05. Kemudian nomor 3.
lihat di nomor 3, nah ini X3 besarnya adalah 0,349. Nah, ini berarti udah 35%. Kira-kira ya, berarti harusnya tidak berpengaruh. Nah, nilai yaitu 0,349 itu lebih dari 0,0. Nah, jadi ini gampang sekali. Ini adalah uji parsial. Parsial berarti perbagian harga terhadap penjualan, lokasi terhadap penjualan, kualitas pelayanannya terhadap penjualan. Jadi kita akan menguji mereka satu persatu. Sedangkan di nomor 4, ini adalah uji simultan. Artinya 3 variabel tadi diuji secara langsung terhadap penjualan. Nah, jadi kita lihat nilainya di sini, di tabel ANOVA uji F. Nah, kalau tadi itu di uji T di sini. Nah, kita bisa pakai tabel, tapi kalau kita udah pakai software, ya kita tidak usah menggunakan tabel. Nah, nilai SIG-nya di sini sudah ada 0,000. Nah, itu sekali, berarti harusnya kesimpulannya ya berpengaruh karena nilai SIG-nya sebesar 0. Nah, itu kurang dari 0,0. Berarti di sini kesimpulannya adalah harga, lokasi, dan kualitas pelayanan berpengaruh secara bersama-sama. Oke. Berikutnya nomor 5. Nomor 5 kita jawab, manakah faktor yang berpengaruh paling dominan? Nah, ini kita harus menggunakan rumus regresi linier, yaitu seperti ini ya. A plus B X1 plus C X2, karena di sini variabelnya 3, berarti kita tambahkan sampai 3 D X3. Nah, habis itu kita tinggal masukkan angka-angkanya saja. A variabel A, konstantanya berapa? Nah, di sini ada konstan, yaitu min 5,91. Maka kita tulis di sini adalah min 5,91. Ditambah dengan B-nya berapa nih? Oh, ini 0,53. Punyanya X1. Jadi kita tulis di sini 0,53. Punyanya X1. Jadi di sini kita harus menuliskan ada X1, X2 ya. Jadi kita nggak hanya memasukkan A, B, C, D-nya, kemudian kita jumlah semua, nggak bisa. Karena apa? B itu punyanya X1, C punyanya X2, D punyanya X3. Nah, sekarang kita tambahkan dengan C, X2. Nah, X2 adalah 0,64. 0,64 X2 ditambah satunya berapa? Ini 0,15. 0,15 X3. Nah, ini kita udah dapatkan rumus regresi linier. Apa sih fungsinya rumus regresi linier ini? Regresi linier bisa berfungsi sebagai prediksi. Prediksi ke depannya nanti bagaimanakah usaha yang akan dilakukan, usaha yang kita jalankan. Bila saya ingin mendapatkan hasil yang maksimal, maka kita mencari manakah yang berpengaruh paling dominan. Kenapa? Itu bisa kita perbaiki, bisa kita tingkatkan sehingga hasilnya akan lebih maksimal. Dari mana kita melihat nilai yang paling dominan? Ada dari variabel yang memiliki konstanta paling besar. Misalnya di sini X1 konstantanya ini, X2 ini, X3 ini, berarti yang terbesar adalah konstanta dari X2. Nah, di sini. Nah, ini ada merah. Seperti kesimpulannya. X2. Nah, pada tipe X2, X2 adalah lokasi. Nah, oke. Nah, N Nah, jadi ingat ya, di dalam sini ini ada nolnya, tapi tidak dituliskan pada softwarenya. Kenapa? Karena 0 di depannya koma itu tidak berpengaruh.
berbeda dengan angka yang lain. Misalkan ini 5 ya tetap ditulis 5. Ini ada 1 ya tetap ditulis 1. Nah, seperti itu. Baik, sampai di sini. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan bisa menghubungi saya, bisa kirim chat di kolom komentar. Sampai di sini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.